mengasihi diri aku sendiri adalah karena pandanganku bahwa semua orang itu valuable, begitu pula dengan aku, maka dari itu aku mengasihi diriku. Karena menurut aku, bukan cuma orang lain yang perlu aku kasihi, tapi aku juga perlu untuk mengasihi diriku sendiri. Satu hal yang membuat aku mengasihi diriku sendiri, ya mungkin kepedean aku. Karena aku gampang ketawa. Deklarasi iman dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kapaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom teman-teman semuanya yang ada di rumah. Apa kabar kalian semuanya? Gue yakin dan percaya kabar kita luar biasa. Amin. Amin. Jadi karena kita udah mengalami kebaikannya Tuhan minggu ini, sama-sama kita mau nyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, yes Lord, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Hati kita masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiup sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat
bisa ada Tuhan sampai hari ini Tuhan. Jesus. Ya teman-teman, sama-sama kita mau pejemin mata setiap kita teman-teman. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan lebih dalam lagi. Kita mau rasain Roh Kudus turun atas setiap kita hari ini teman-teman. Mengucap syukur atas kebaikan Tuhan hari ini teman-teman. Mengucap syukur kalau misalnya engkau masih boleh ibadah hari ini teman-teman. Kami mau mengucap syukur atas segalanya Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan atas cinta-Mu Tuhan, atas kasih-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup setiap kami hari-hari ini Tuhan. Kami mau menari Tuhan, kami mau bersuka Tuhan buat Engkau. Biar hari ini Tuhan, saat kami menyerukan nama-Mu Tuhan, surga boleh bersorak-sorai Tuhan mendengar setiap pujian kami hari ini Tuhan. Kami rindu hanya Engkau yang disenangkan hari ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu lawatan-Mu terjadi Tuhan hari ini Tuhan. Layakan setiap kami buat masuk hadirat-Mu Tuhan. Tangan
Tuhan hari ini. Jangan ada yang berdiam diri lagi teman-teman. Kita mau panggil namanya, serukan nama Yesus hari ini. Haleluya. Karena kami sangat cinta Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya. sama-sama satukan hati kita, teman-teman. Mari kita mau bawa setiap doa-doa dari segenap hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita satukan roh kita di hadapan Tuhan. Ya ralabaya syaralabaya ralabaya 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 ralabaya. Ya ralabaya syaralabara ralabara ralabaya ya ralabara ralabara. Terima kasih ya Tuhan. Tolong Kau boleh berikan kami satu kali lagi kesempatan Tuhan, untuk kami datang memuji menyembah Engkau Tuhan saat ini Tuhan. Biar saat ini Tuhan
Kami mau satukan segenap hati, segenap roh kami, segenap jiwa kami Tuhan, di tempat di mana kami ada masing-masing ya Tuhan. Saat ini kami mau bawa Tuhan para pemerintahan Tuhan, dari yang paling tertinggi sampai yang paling bawah ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan mereka hikmat Tuhan, kebijaksanaan Tuhan daripadamu Tuhan, untuk mereka mengambil setiap langkah demi langkah Tuhan, setiap keputusan Tuhan. Biar Engkau yang berkati Tuhan, biar pemerintahan yang ada boleh menjadi pemerintahan yang takut akan Engkau ya Tuhan. Berkati Tuhan setiap resesi ekonomi Tuhan, berkati Tuhan dari masa new normal ini Tuhan. Engkau yang terus berikan kesehatan buat para pemerintahan kami Tuhan. Biar Tuhan yang selalu ada menuntun setiap langkah mereka ya Bapa. Biar setiap keputusan yang mereka ambil Tuhan selalu berada di jalan-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu yang terjadi Bapa atas setiap negeri kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, saat ini kami mau satukan hati kami juga Tuhan, untuk kami berdoa buat para tim medis Tuhan, yang saat ini terus berjuang Tuhan untuk melayani para pasien, untuk merawat para pasien Tuhan. Kau berikan mereka kekuatan yang daripada Roh Kudus Tuhan. Buat para dokter, para suster Tuhan, berikan kekuatan buat keluarga mereka juga yang ditinggalkan ya Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan atas mereka Tuhan, biar mereka boleh terus melayani dengan segenap hati ya Tuhan. Juga mereka boleh diberikan kesehatan daripada Engkau Tuhan. Juga Tuhan, kami berdoa buat setiap orang-orang yang mungkin lagi terkena COVID-19 ini Tuhan. Biar Tuhan, kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter Tuhan. Kau sanggup menyembuhkan, Kau sanggup memulihkan Tuhan. Bahkan segala sakit penyakit yang ada Tuhan, oleh bilur-bilur darah-Mu Tuhan, mereka semua boleh disembuhkan Tuhan. Kami percaya biarlah mukjizat-Mu nyata Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan, menjamah setiap mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan, Engkau yang berkati mereka lebih lagi Tuhan. Berikan kekuatan untuk mereka terus berharap dan percaya sama janjinya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga bersatu hati Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat saksi-saksi Pentakosta yang ketiga ya Tuhan. Berdoa buat Gereja Bethel Indonesia Tuhan, buat Church of God, buat World Evangelical Alliance Tuhan, buat ORU Tuhan. Biar Kau pakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan, untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Kau pakai mereka Tuhan terus naik dan bukan turun ya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami juga gak lupa Tuhan berdoa buat generasi Yeremia Tuhan, generasi anak-anak muda Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan, banyak dari antara kami Tuhan, yang mungkin hari-hari ini lagi lemah Tuhan, yang hari-hari ini mungkin lagi kering Tuhan. Tapi saat ini kami percaya hadirat-Mu Roh Kudus-Mu Tuhan gak dibatasi oleh apapun itu Tuhan. Kami percaya kasih mula-mula itu Tuhan, Kau jamah setiap kami ya Tuhan. Pakai kami lebih dahsyat lagi Tuhan, bawa kami terus dekat sama Tuhan. Pakai kami Tuhan, kami percaya generasi Yeremia, anak-anak muda Tuhan boleh terus bangkit Tuhan, memenangkan setiap keluarga, setiap sekolah, bahkan orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya penuaian terbesar itu pasti terjadi Tuhan. Dan biar di tahun ini Tuhan, setiap generasi Yeremia Tuhan, generasi anak-anak muda Tuhan, boleh memiliki integritas yang lebih lagi Tuhan, dahsyat Tuhan dari tahun-tahun sebelumnya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa Tuhan buat para pemimpin kami Tuhan, khususnya untuk Opa Niko Tuhan, untuk Om Kiki Tuhan, untuk Konanta Tuhan, dan juga untuk para pemimpin kami, ketua-ketua youth, ketua-ketua GC Tuhan. Engkau berkati, Engkau urapi mereka Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapa. Berikan otoritas kepemimpinan atas setiap mereka Tuhan, hikmat kebijaksanaan Tuhan atas setiap mereka Tuhan, untuk mereka boleh terus memimpin setiap kami, setiap gereja, setiap wadah yang ada, untuk terus berada di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan, berikan kesehatan buat setiap mereka, berikan damai sejahtera atas setiap mereka juga Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap keluarga demi keluarga yang ada Tuhan. Biarlah hari-hari ini di masa-masa kami hanya ada di rumah aja Tuhan, kami boleh memiliki kehangatan yang lebih lagi Tuhan di setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Kau pulihkan keluarga-keluarga yang mungkin hari-hari ini lagi dalam keadaan yang tidak harmonis ya Tuhan. Biarlah kasih-Mu, damai sejahtera-Mu Tuhan, juga kesehatan-Mu melimpah atas setiap keluarga demi keluarga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah doa-doa ini Tuhan kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami percaya Engkau yang dengar
Dan kami percaya Tuhan lawatan-Mu akan terjadi Tuhan atas setiap kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita mau katakan amin. Shalom anak muda, kita bersyukur kalau hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Semua karena kebaikan Tuhan, amin. Sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan sertai kami Tuhan sampai kami boleh ada di tahun 2021 ini tanpa kurang satu apapun juga. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biar kiranya setiap firman yang ditaburkan Kau yang mataikan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar setiap firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Kami siap Tuhan untuk dengarkan setiap firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, sekali lagi shalom anak muda. Aku sebelumnya perkenalkan diri dulu. Namaku Beta. Mungkin udah ada beberapa yang tahu aku, tapi mungkin ada juga yang baru first time lihat aku. Nah, jadi aku perkenalkan diri dulu. Aku biasa pelayanan di Rayon 1H, pelayanan di JC juga, pelayanan untuk anak-anak sekolah minggu, dan sehari-hari aku kerja, aku sebagai psikolog. Nah, di bulan Februari ini, karena masih bulan Februari, biasanya udah tahu ya temanya tentang apa. Nah, hari ini kita mau bahas temanya tentang love. Nah, kalau biasa pembahasannya tentang mengasihi orang lain, hari ini aku mau bahas temanya tentang self love gitu ya. Nah, self love sendiri itu definisinya itu bentuk penerimaan dan penghargaan terhadap diri kita sendiri. Jadi gimana kita bisa mencintai dan menerima diri kita apa adanya. Dan bukan cuma mencintai diri kita doang, tapi kita juga bisa memperhatikan kesejahteraan diri kita sendiri. Nah, kalau bicara self love gitu ya, sekarang kan lagi hits banget. Dan sering banget dikaitin sama yang namanya mental health. Nah, aku mau kupas lebih dalam tentang yang namanya self love. Self love itu bicara soal mengasihi diri sendiri, bukan mengkasihani diri sendiri. Jadi dua hal yang beda banget nih antara mengasihi diri sendiri sama mengkasihani diri sendiri. Nah, inti dari perbedaan mengasihi diri sendiri dan mengkasihani diri sendiri itu adalah mengerti nilai atau value hidup kita. Orang-orang yang mengasihi dirinya, dia tuh ngerti banget value hidupnya. Dia tahu dia itu berharga, dia itu tahu apapun keadaannya, apapun kesalahan yang udah dia perbuat, dia tetap layak untuk dicintai, terutama oleh dirinya sendiri. Nah, sedangkan kalau mengkasihani diri sendiri, itu tuh bicara soal orang yang kurang mengerti value kehidupannya. Dia nggak ngerti bahwa dia itu sangat berharga banget dan dia layak untuk dicintai. Ada satu tokoh Alkitab yang terkenal banget yang kita sering dengar dan menurut aku dia punya self love. Sebelumnya yuk kita buka sama-sama di Mazmur 139 ayat 14. Aku akan bacakan. Mazmur 139 ayat 14 bilang gini, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Nah, ini adalah perkataannya Daud. Daud bilang gini, "Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya." Jadi Daud di sini nggak cuma tahu doang atau dengar kata orang bahwa dirinya itu berharga, tapi Daud itu sadar banget dari dalam jiwanya bahwa dia itu diciptakan Tuhan dahsyat dan ajaib dan dia itu mencintai dirinya sendiri. Nah, lihat deh, Daud itu sadar banget bahwa nilai dirinya itu benar-benar berharga di mata Tuhan. Makanya gini, aku bisa bilang bahwa tokoh Alkitab yang punya self love itu Daud. Perhatikan kehidupannya Daud.
Daud itu mulai dari dia kecil sampai dia menjadi raja, perjalanan hidupnya tuh nggak mudah. Dia lewatin banyak banget pergumulan, banyak masalah. Mulai dari kecil dia itu tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Dia itu, ingat gak sih teman-teman kisah waktu dimana saudara-saudaranya mau diurapi sama Nabi Samuel, tapi Daud doang yang tidak diperhitungkan, cuma Daud doang yang dilupakan. Nah, selain itu Daud juga ketika dia jalanin hidupnya, dia dibenci sama Saul, dia lewatin banyak pergumulan. Tapi satu hal yang aku salut banget sama Daud itu walaupun dia dibenci sama orang, dia direndahin, dia tidak diperhitungkan, tapi itu tidak menghalangi Daud untuk dia tetap punya self love, untuk dia bisa nerima dirinya apa adanya, untuk dia tetap bisa mencintai dirinya apa adanya. Nah, hari ini aku mau bilang gini, Daud itu boleh ngadepin banyak masalah, tapi karena dia punya self love, makanya setiap masalah yang dia lewatin itu nggak akan bikin dia down. Perhatikan deh orang-orang yang punya self love gitu ya, seperti Daud, pasti cara hidupnya beda banget, pasti hasilnya juga beda banget. Daud itu mau dia dibenci orang, dikucilin, tapi pada akhirnya dia itu bisa mencapai kemaksimalan hidupnya dan dia jadi berkat buat banyak orang. Bicara soal self love itu sesuatu yang ditentukan oleh diri kita sendiri, oleh internalnya kita, bukan ditentukan oleh orang lain atau faktor eksternal. Balik lagi ke Daud, kondisi kehidupannya Daud secara eksternal, orang-orang sekitarnya, ayahnya, saudaranya itu boleh aja nggak suportif, boleh aja nggak ideal, tapi buat Daud gini, gue nggak peduli mau orang kucilin gue kek, orang mau rendahin kek, orang mau nggak perhitungkan. Yang penting buat Daud gini, gue tahu hidup gue berharga banget, gue itu bernilai banget di mata Tuhan, diciptakan dahsyat dan ajaib, makanya apapun keadaannya gue akan tetap mencintai diri gue apa adanya. Nah, gini, orang-orang yang mengasihi dirinya itu akan cenderung nyaman sama dirinya. Mau apapun masalah yang dia lewatin, mau orang berkata apapun tentang dirinya, dia tetap nyaman aja sama dirinya, dan dia bersyukur sama Tuhan atas dirinya sendiri. Sedangkan kebalikan gitu ya, orang-orang yang mengkasihani diri sendiri, mau seperti apapun dia tuh akan terus ngerasa gak nyaman sama dirinya. Dan orang-orang yang mengkasihani diri sendiri, dia itu gak ngerti value hidupnya, dia gak tahu kalau dia tuh berharga apa adanya. Makanya gini, banyak orang-orang yang mengkasihani dirinya sendiri itu ujung-ujungnya jadi merusak dirinya. Aku banyak counselingin anak-anak muda gitu ya, dan aku banyak ketemu sama remaja gitu. Berapa banyak aku lihat anak-anak muda yang gak punya self love, yang terbiasa mengkasihani diri sendiri, ujung-ujungnya dia merusak hidupnya. Contoh, misalnya dia nilainya jelek ya, kalau ditanya kenapa sih kok kamu bisa sampai gak naik kelas 2 kali, kenapa nilai kamu sampai berantakan banget, dia akan bilang, oh karena aku udah di keluarga yang broken home, makanya ya wajar lah kalau aku nilainya jelek. Oh karena aku ini orang yang gagal terus, aku kurang berguna, makanya aku pakai narkoba. Nah, aku sering banget nih ketemu yang kayak gini. Jadi orang-orang yang suka mengkasihani dirinya sendiri tuh cenderung kayak ngeluh sama hidupnya, dia nggak tahu dirinya berharga, makanya dia nggak jaga dirinya dengan baik. Orang yang tahu hidupnya berharga, orang yang tahu value dirinya tuh mahal banget, itu nggak akan ngerusakin dirinya. Orang-orang yang tahu dia berharga, punya self love, itu nggak akan pakai narkoba, nggak akan ngerusakin dirinya apapun keadaannya. Nah, hari ini yuk anak-anak muda, penting banget buat kita punya self love. Mengasihi diri sendiri itu akan membuat kita tuh bisa hidupnya semakin berkualitas gitu. Kenapa? Ya karena orang secara psikologis gitu ya, orang kalau udah nyaman sama dirinya sendiri, dia ngerti kelemahan dirinya apa, kelebihannya apa, dia bisa mencintai diri apa adanya, itu akan membuat dia semakin potensial untuk dia mengembangkan talenta-talenta dia, sampai pada akhirnya dia mencapai kualitas hidup
yang maksimal. Tapi kebalik, orang-orang yang mengkasihani dirinya sendiri, ya dia akan wasting time-nya untuk bandingin diri sama orang lain, untuk ngeluh, untuk bersedih-sedihan, ngerasa dirinya orang yang paling kasihan di muka bumi, ngerasa paling banyak masalahnya, dan pada akhirnya dia nggak punya waktu untuk mengembangkan dirinya sendiri. Nah, bicara soal self love, mengasihi diri sendiri, ini juga merupakan kerinduan Tuhan buat setiap kita anak-anak muda. Jadi kalau kita sering dengar ya yang namanya kasih, jadi Tuhan itu mau kita tuh bukan cuma mengasihi orang lain, tapi juga Tuhan tuh rindu banget buat kita guys, untuk kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, jadi ketika kita mengasihi diri kita sendiri bukan artinya kita egois loh, tapi justru kita sedang menjalankan firman Tuhan untuk kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Kenapa? Karena Tuhan juga sayang sama kita, makanya Tuhan juga pengen kita bisa sayang sama diri kita sendiri. Nah, Tuhan tuh mau gini, sebelum kita jalanin amanat agung, sebelum kita itu pergi keluar, kita jadi berkat buat banyak orang, Tuhan itu mau kita punya self love dulu. Yuk kita buka di Markus 12 ayat 31. Markus 12 ayat 31 bilang gini, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Nah, Markus 12 ayat, kalau ayat sebelumnya ya, ayat 30 sampai 31, ini bicara soal Tuhan mau kita tuh mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama juga. Kalau kita baca Alkitab ya, seluruh hukum Taurat ya, itu hukumnya itu tuh sebenarnya secara ringkas dirangkum cuma di dua hal ini. Satu, kamu harus kasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua, kamu kasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, ayat ini bilang gini, kita diminta mengasihi sesama seperti diri kita sendiri gitu. Asumsinya gini, ayat ini bilang kita harus mengasihi sesama itu kalau kita sudah mengasihi diri kita sendiri. Gimana kita bisa mengasihi sesama kita kalau kita aja nggak mengasihi diri kita sendiri? Ibarat kata gini ya perumpamaannya, kita punya gelas, kalau kita mau gelas kita bisa nuangin air ke gelas orang lain, gelas kita harus diisi penuh sama air dulu, setuju? Kita nggak akan bisa nuangin air ke gelas orang lain kalau gelas kita kosong. Sama kayak hidup kita nggak bisa berikan kasih itu ke dalam kehidupan orang lain, kita nggak bisa tuangkan kasih ke orang lain kalau kita sendiri aja nggak punya kasih atas diri kita sendiri. That's why yang namanya mengasihi diri sendiri itu penting banget. Nggak heran gitu ya, banyak anak-anak muda itu yang susah mengasihi sesamanya. Kenapa? Ya karena dia nggak punya kasih buat dirinya sendiri. Gimana mau mengasihi orang dengan tulus? Gimana mau mengasihi orang dengan maksimal kalau dirinya sendiri aja nggak bisa dia cintai gitu. Nah jadi kunci utama kalau kita mau jalanin amanat agung, kalau kita mau mengasihi sesama, kita harus punya self love dulu. Self love itu kunci yang penting banget untuk kita bisa jalanin amanat agungnya Tuhan. Nah, aku punya dua tips gimana sih biar kita itu punya self love. Yang pertama itu kita belajar bersyukur dan belajar untuk menerima diri kita apa adanya. Nah, yang namanya menerima diri kita sendiri yang paling simple gimana sih caranya adalah stop bandingin diri kita sama orang lain. Yuk, kita harus sadar bahwa kita itu diciptakan sama Tuhan itu unik. Nggak ada satu orang pun di dunia ini yang punya kesamaan. Setiap orang itu punya kelemahan, punya kelebihannya masing-masing. Dia bisa kurang di satu hal, tapi dia lebih di satu hal. Kita bisa gagal di satu hal, tapi kita bisa sukses di hal yang lain. Jadi, yuk belajar untuk kita stop bandingin diri kita sama orang lain. Stop bandingin kesuksesan kamu sama orang lain. Kenapa? Karena setiap orang itu punya jalan ceritanya masing-masing, punya pergumulannya masing-masing, jadi nggak bisa disamakan. Di sini aku mau bilang, yang namanya bersyukur itu bicara soal kita bersyukur atas semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita.
baik hal-hal yang kita suka atau hal-hal yang kita kurang suka dari tubuh kita atau dari diri kita sendiri. Mungkin misalnya kita ngeliat, kok mata gue sipit banget gitu ya, dan kita tuh gak suka sama mata kita, atau kita gak suka sama salah satu bagian dari organ tubuh kita. Nah, yang namanya self love itu bicara soal kamu itu bisa nerima diri kamu apa adanya, baik hal yang kamu suka tentang diri kamu ataupun yang kamu kurang suka. Yuk, hari ini anak-anak muda, stop bandingin diri kita sama orang lain. Kita tuh sering banget bisa ngelihat hal yang positif dari orang lain, tapi kita susah ngelihat hal yang positif dari diri kita sendiri. Kita bisa appreciate orang lain, tapi kita susah banget appreciate diri sendiri. Kita kayak kalau disuruh cari kelemahan diri sendiri kadang gampang gitu ya, tapi kalau disuruh sebutin kelebihannya kita kayaknya kok susah gitu. Nah, yuk hari ini anak-anak muda, kita diciptakan Tuhan itu dahsyat dan ajaib, luar biasa banget, berharga di mata Tuhan apapun kelemahan dan kelebihan kita hari ini. Jangan abisin waktu kita untuk kita bandingin diri kita sama orang lain. Guys, bandingin diri kita sama orang lain itu gak akan pernah buat hidup kita jadi lebih baik. Yang ada kita akan down dan kita jadi gak semangat gitu jalanin hidup kita. Kita jadinya ngeluh sama Tuhan atas hidupnya kita. Dan gini, bicara self love itu tadi poin pertama, kita harus bersyukur dan menerima diri kita apa adanya. Tapi gini, yang namanya self love itu bukan cuma fokus sama keberhasilan dan kelebihannya kita doang, tapi juga gimana kita mampu gitu ya menerima kelemahan-kelemahan kita, dan kita bisa menerima kegagalan kita. Jadi ketika kita gagal, kita pun bisa nerima diri kita apa adanya. Orang yang mengasihi diri sendiri itu akan ngerti, bisa tahu kelemahan kelebihan dirinya, dia ngerti keterbatasan dirinya, sehingga gini, orang-orang yang punya self love itu akan ngerti dan akan toleransi ketika dirinya buat kesalahan atau melakukan kegagalan. Berapa banyak sih dari kita anak-anak muda yang kalau kita ngelakuin kesalahan, kita ngelakuin kegagalan, kita tuh langsung down. Kita langsung ngerasa, kok gue gak berguna sih, kok gue bego sih, kok gue gak kayak dia sih. Tapi gini, satu hal yang harus kita sadar, tidak ada manusia yang diciptakan Tuhan itu benar-benar perfect, gak ada kekurangannya sama sekali. Setiap orang tuh punya kekurangannya. Jadi gini, guys, wajar banget kalau kamu mencoba satu hal dan kamu belum berhasil. Wajar banget ketika kamu jalanin hidup kamu melakukan kesalahan. Wajar banget ketika kamu ngejar mimpi kamu dan mungkin hari ini kamu belum berhasil ngeraih itu. Nah, orang-orang yang mengasihi dirinya itu akan gini, ketika dia mengalami kegagalan, dia tuh nggak mudah untuk down. Dia akan terus tetap berjuang karena dia tahu ketika dia belum meraih mimpinya bukan artinya dia gagal, tapi mungkin dia masih butuh proses lebih dalam lagi. So guys, ciri-ciri orang tuh yang nggak punya atau kurang self love-nya itu, dia tuh gampang banget judge dirinya sendiri. Dia gagal, dia judge dirinya. Dia belum berhasil raih cita-citanya, dia langsung bilang, oh gue orang yang gagal, oh gue orang yang gak berguna. Dia satu hal yang perlu kita tahu gini, ketika kita belum meraih mimpi kita hari ini, bukan artinya kita gagal, bukan artinya kita gak layak untuk dicintai, tapi masih ada proses yang Tuhan mau untuk kita lewatin sampai pada akhirnya nanti kita dapetin apa yang kita impikan. So guys, hari ini yuk, kalau kita mau belajar nerima dan mencintai diri kita sendiri, juga kita harus belajar untuk maafin diri sendiri. Jadi waktu Tuhan ngajarin kita tentang pengampunan itu nggak cuma pengampunan untuk orang lain, tapi pengampunan untuk diri kita sendiri. Berapa banyak sih dari kita yang kita tuh nggak bisa mengampuni diri sendiri, kita nggak bisa maafin diri kita karena kita udah pernah ngelakuin kesalahan yang menurut kita fatal, sampai pada akhirnya kita tuh nggak suka sama diri sendiri, kita nggak nyaman sama diri kita nggak punya self love. Yuk hari ini apa yang sudah berlalu biarkanlah berlalu gitu ya, dijadikan pelajaran kalau memang kita melakukan kesalahan. Tapi yang pasti hari ini adalah kita harus belajar untuk maafin diri kita, terima diri kita apa adanya, dan mencintai diri kita sebagaimana Tuhan mencintai diri kita. Nah hari ini yuk anak-anak muda, bicara soal self love, hal yang paling simple, yuk stop bandingin diri kita sama orang lain. Amin. Stop iri sama
hidupnya orang lain, karena itu nggak akan bikin hidup kita jadi lebih baik. Daripada kita judge diri sendiri gitu ya, daripada kita bandingin diri kita sendiri sama orang lain, lebih baik kita pakai waktunya untuk kita jadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Nah, bicara soal self love gitu ya, menerima dan bersyukur atas diri kita sendiri itu bukan artinya tuh kita diem aja kalau kita punya kekurangan, bukan artinya kita oh ya udah gue gini aja, ya emang ini kelemahan gue gitu dan gak mau belajar. Tapi yang namanya self love itu juga bicara soal kita mau terus memperbaiki kehidupannya kita. Kita mau terus membuat diri kita semakin hari semakin berkualitas. That's why orang-orang yang punya self love itu dia tahu kekurangannya apa, tapi dia berusaha untuk dia mengatasi kekurangannya itu. Misalnya dia tahu oh kok penampilannya selama ini berantakan, ya udah belajar untuk punya penampilan yang lebih rapi. Nah, itulah orang-orang yang punya self love. Jadi menerima diri bukan artinya terima ya udah gue emang kekurangan gue kayak gini dan gak mau berubah ya. Jadi menerima itu kamu tahu kekurangan kamu tetap mencintai diri kamu, tapi sembari gitu ya, sambil kamu memperbaiki diri kamu untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah, hari ini yuk anak-anak muda belajar mensyukuri apa yang udah Tuhan kasih. Apa yang kita tidak bisa ubah, disyukurin gitu ya. Ya kalau emang kita pada dasarnya rambutnya keriting, ya disyukurin aja gitu. Kalau kita emang kulitnya warnanya nggak putih gitu, ya syukurin aja sama Tuhan. Kalau tubuh kita kayak gini, ya syukurin. Yang kita nggak bisa ubah, disyukurin. Yang kita bisa ubah, yuk kita ubah menjadi lebih baik. Amin. Nah, jadi poin pertama, kita harus bersyukur dan menerima diri kita apa adanya. Dan poin kedua dari kalau kita pengen punya self love, itu adalah belajar memandang diri kita seperti Tuhan Yesus memandang diri kita. Gimana kita memandang atau menilai diri kita, itu sangat mempengaruhi kehidupan kita banget. Aku bacakan satu ayat, Amsal 23 ayat 7a berkata seperti ini. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Guys, gimana kita nilai diri kita sendiri, gimana kita memandang diri kita, itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Kalau kamu terus ngerasa, oh gue bodoh, oh gue gak layak untuk dicintai, oh gue tuh orang miskin, oh gue tuh gak layak untuk jadi sukses, kamu akan menjadi seperti itu terus. Nah, makanya penting banget kita punya pola pikir, kita punya cara pandang yang benar. Kita harus punya cara pandang yang benar terhadap diri kita sendiri, sebagaimana Tuhan memandang kita. Kalau kita menilai diri kita terus sebagai orang yang negatif, kita itu pribadi yang gak menarik, maka ya jadilah kita seperti itu. Sampai pada akhirnya kita jadi minder, kita nggak bertumbuh jadi maksimal, dan ujung-ujungnya ya kita jadi nggak nyaman lagi sama diri kita sendiri. Nah, yuk anak muda, maka kita penting banget untuk punya cara pandang yang benar. Aku banyak ketemu anak-anak muda gitu ya, berapa banyak anak-anak muda yang punya cara pandang yang salah terhadap diri dia sendiri. Dia ngerasa gue itu layak untuk dicintai kalau gue pintar, gue layak untuk dicintai kalau gue cantik, gue layak dicintai kalau gue bisa meraih prestasi tertentu, gue layak dicintai kalau gue jadi orang yang sukses. Jadi kita itu layak dicintai atau tidak gak ditentukan oleh itu semua. Kita ini layak dicintai karena kita masterpiece-nya Tuhan. Jadi apapun keadaan kita hari ini, mau pakai baju apapun, mau kaya atau enggak, mau pintar atau enggak, kita pada dasarnya layak untuk dicintai karena kita itu buatannya Tuhan. Kita tuh biji matanya Tuhan. Yuk sama-sama kita baca di Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Guys, Tuhan bilang gini, kamu itu biji matanya Tuhan, kamu itu berharga banget. Aku yakin banget gini, tidak ada pendapat di dunia ini yang lebih benar daripada pendapatnya Tuhan. Pendapat atau penilaian orang lain itu bisa salah, setuju ya? Tapi yang namanya pendapat dan penilaian Tuhan itu tidak pernah salah. Jadi waktu Tuhan menilai dan memandang kamu berharga, itu tidak ada kesalahan. Kamu itu memang berharga di matanya Tuhan. Kamu itu memang pribadi yang layak untuk dicintai. Guys, Tuhan pencipta langit dan bumi itu memandang kita
sebagai pribadi yang berharga dan layak untuk dicintai. So, buat apa kita ragu lagi? So, buat apa kita mikir-mikir gue layak dicintai gak ya? Gue layak gak ya untuk diterima? Hari ini, yuk belajar memandang diri kita sendiri sebagaimana Tuhan itu memandang diri kita. Bagaimana Tuhan mencintai diri kita? Yuk belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Tuhan itu terima kelemahan-kelebihannya kita. Jadi kita juga harus belajar untuk bisa terima kelemahan dan kelebihan diri kita sendiri. Guys, hari ini nggak peduli berapa banyak pun kelemahan kamu, nggak peduli seberapa banyak kegagalan yang udah kamu alami dalam hidup kamu, tapi gini, kenyataan Tuhan itu mati dan bangkit buat kamu, itu udah cukup banget bukti yang menunjukkan bahwa kamu itu berharga dan dicintai. Jadi nggak peduli apapun kata orang lain tentang diri kamu hari ini, nggak peduli masalah apapun yang kamu hadapin hari ini, kamu itu sangat amat berharga dan layak untuk dicintai, terutama oleh diri kita sendiri. So guys, gini, kita tidak akan bisa pergi melaksanakan amanat agung dan memberi dampak buat banyak orang kalau kita nggak punya self love. Yuk, sebelum kita pergi, kita jalanin amanat agung, belajar dari hal yang paling simple, mencintai diri sendiri. Mungkin kedengarannya gampang gitu ya, tapi ya gini, kita harus belajar itu setiap harinya sampai pada akhirnya gini, kita benar-benar bisa mencintai diri kita maksimal sebagaimana Tuhan mencintai diri kita. Yang namanya self love itu beda ya, antara self love mengasihi diri sendiri dengan egois. Patokannya adalah gini, kamu bisa mengasihi orang lain sebagaimana kamu mengasihi diri sendiri. Jadi kalau egois itu mengasihi diri sendiri doang tuh, nggak mengasihi orang lain. Tapi yang namanya self love itu kamu bisa mengasihi diri sendiri dan kamu juga bisa mengasihi orang lain. Secara psikologis gitu ya, mencintai diri sendiri itu kunci utama kalau kamu mau bahagia. Guys, kamu mau sesukses apapun, kamu mau sepintar apapun, kamu mau raih gelar apapun gitu ya, mau cantik, populer kayak gimana pun, tapi kalau kamu nggak bisa cintai diri kamu sendiri, kamu tuh nggak akan pernah bisa ngerasain yang namanya kebahagiaan yang maksimal dalam hidup kamu. Jadi hari ini yuk kita belajar cintai keadaan, mencintai diri kita apa adanya, apapun keadaan kita hari ini, nggak peduli mama papamu seperti apa, nggak peduli masalahmu seperti apa, yuk mencintai diri kita sendiri. Kita itu sangat dicintai sama Tuhan sampai dia rela banget untuk kasih nyawanya untuk setiap kita. Masa sih gini, Tuhan pencipta bumi dan langit aja mengasihi kita, mencintai kita. Tuhan aja mau mencintai kita, masa sih kita nggak mau mencintai diri kita sendiri? Kalau kita sayang sama Tuhan, kita bilang kita mau jalanin perintah Tuhan, salah satu perintah dan kerinduan Tuhan hari ini adalah kita mencintai diri kita sendiri. Amin. Setelah itu setelah kita mencintai diri kita, mengasihi diri kita, kita baru bisa mengasihi keluarga kita bisa mengasihi orang-orang sekitar kita dengan maksimal. Biarlah hari ini kita semua seperti Daud. Amin. Lewatin pergumulan, punya banyak kelemahan, punya kekurangan, ngelewatin kegagalan demi kegagalan, tapi satu hal, kita sadar kita itu berharga banget dan kita mencintai diri kita sendiri. Amin, anak-anak muda. Oke, aku berdoa biar hari ini kita semua bisa belajar untuk mencintai diri kita sendiri. Aku berdoa kita bisa jalanin hidup kita setiap harinya dengan enjoy. Kita bisa jalanin hidup kita dengan kemaksimalan. Amin. So, aku mau tutup firman Tuhan hari ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap firman yang Tuhan taburkan. Biar setiap firman Tuhan yang ditaburkan boleh kami lakukan ya Tuhan, sebagaimana Tuhan sayang sama kami, biar kami boleh sayang sama diri kami sendiri. Tuhan, kami tahu Tuhan kalau Allah yang sangat baik. Tuhan, lewatin semua pergumulan kami, Tuhan selalu menyertai kami. Lewatin semua masalah, Tuhan terus pegang tangan kami. Tuhan, ini setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajar kami punya kasih, ajar kami punya kasih seperti kasih-Nya Tuhan. Ajar kami memandang diri kami sebagaimana Tuhan memandang kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang sempurna atas kehidupan kami. Ini hidup kami Tuhan, terus pimpin kami Tuhan, jangan pernah lepaskan tangan kami Bapa.
Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, terus Tuhan beracara atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak-anak muda sekalian, saya percaya bahwa hari-hari terakhir ini kita semua akan dipakai Tuhan menjadi saksi-saksi Pentakosta. Saya ingin sama-sama kita perkatakan juga mengenai deklarasi iman kita mengenai Pentakosta ketiga. Saya percaya buat teman-teman yang hafal, boleh sama-sama katakan bersama-sama dengan iman. Yuk sama-sama kita katakan. Persatu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang ke Bali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita arahkan hati kita dan terimalah berkat ini. Kiranya kasih Allah Bapa di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.